Ini semua, Indonesia terus melakukan berbagai inovasi untuk mendukung kemandirian ekonominya. Salah satunya adalah rencana pembukaan jalur ekspor langsung ke Cina tanpa melalui Singapura. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, telah mengungkapkan langkah ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi perdagangan. Rencana ini dihasilkan dari High Level Dialogue and Cooperation Mechanism atau HDCM keempat yang diadakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Cina sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi, termasuk memulai jalur ekspor langsung dari Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara menuju Pelabuhan Ningbo di Cina. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pembuatan jalur ekspor ini diharapkan menjadi simbol kemandirian Indonesia dalam rantai perdagangan internasional. Selama ini, sebagian besar ekspor Indonesia harus melewati Singapura sebagai transit sebelum sampai ke negara tujuan. Dengan adanya jalur baru ini, waktu dan biaya pengiriman dapat diminimalkan, sekaligus memberikan Indonesia posisi yang lebih kuat di pasar global. Hal ini juga merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada negara tetangga yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari aktivitas transit perdagangan Indonesia. Selain pengembangan jalur perdagangan baru, Luhut juga menyoroti pentingnya merealisasikan investasi Cina di berbagai proyek strategis di Indonesia, seperti di sektor petrokimia di Kalimantan Utara. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan memperkuat sektor industri Indonesia. Tak hanya itu, kolaborasi di sektor pertanian di Kalimantan Tengah juga sedang direncanakan sebagai bagian dari upaya menciptakan pasar yang lebih kompetitif, baik domestik maupun internasional. Langkah ini dipandang sebagai terobosan besar, mengingat selama puluhan tahun Singapura menjadi pihak ketiga dalam rantai pasok ekspor-impor Indonesia. Dengan hilirisasi dan kebijakan jalur ekspor langsung ini, Indonesia berpotensi memangkas peran Singapura secara signifikan. Selama ini, Singapura telah meraup keuntungan besar tanpa modal berarti, hanya dengan menjadi pusat transit komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan bahan tambang lainnya yang berasal dari Indonesia. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, mengingatkan agar pembukaan jalur ini tidak hanya menguntungkan pihak Cina. Ia menekankan pentingnya Indonesia untuk memastikan komoditas ekspor memiliki nilai tambah yang maksimal sehingga mampu bersaing di pasar internasional. Pemerintah juga diharapkan mempersiapkan infrastruktur yang memadai agar rantai pasok berjalan lancar tanpa bergantung pada Singapura. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, menjadi kunci utama dalam inisiatif ini. Dengan kapasitas yang besar dan lokasi yang strategis, pelabuhan ini sangat ideal untuk mempercepat pengiriman ke Cina dan negara lainnya. Bersamaan dengan itu, Pelabuhan Ningbo di Cina, yang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di dunia, akan menjadi pintu masuk utama untuk komoditas Indonesia di pasar Cina. Langkah strategis ini menunjukkan tekad Indonesia untuk membangun kemandirian ekonomi dan memaksimalkan potensi sumber daya alamnya. Selain itu, jalur ekspor langsung ini juga membuka peluang kerjasama yang lebih erat dengan Cina dan negara lainnya. Namun, keberhasilan kebijakan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat mencapai tujuan jangka panjangnya sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.